Halo guys, balik lagi channel CJM dan balik lagi ke video update dari channel ini. Jadi untuk video kali ini gue mau ngebahas sedikit soal project CJM selama bulan April, ya mulai dari sekarang sampai akhir bulan dan lanjut ke bulan Mei. Dan ini sebenarnya tadi udah sempat gue tweet juga buat kalian para followers Twitter CJM pasti tahu gue udah sempat kasih tahu kalian beberapa poin dari istilahnya kayak list project atau beberapa konten yang bakal ada di channel CJM. Tapi ini tentunya gue nggak bisa janji 100% juga bisa gue selesaikan dalam 2 bulan gitu. Mungkin ya seperti biasa lah, kita lihat situasi, kita lihat kondisi juga. Karena ini balik lagi, ini cuman ide project atau ide konten selama bisa dibilang ya 1,5 bulan ke depan ini. Dan tentunya juga kita masih punya, ini kan ada 5 nih, ada 5 poin yang bakal kita bahas. Terus kita masih punya 3 poin lagi di bawahnya, gue bikin threadnya. Masih ada Piemonte yang memang udah tinggal dikit lagi, kayak paling tinggal 3 episode lagi bakal kelar seriesnya. Terus Inter Master League bakal langsung kita lanjutin begitu Piemonte selesai. Terus juga masih ada Italia Master League. Dan Italia Master League itu tentunya kita targetnya Piala Dunia, jadi bakal kita selesaikan sampai Piala Dunia gitu ya. Jadi selain series-series baru bisa dibilang bakal dimulai nanti di akhir bulan April sampai ke bulan Mei, ada juga beberapa series yang tetap kita jalanin. Dan tentunya ini belum termasuk juga konten-konten yang apa ya, yang bisa dibilang kayak spontan, kayak contohnya berita bola di real life segala macam. Itu kan beberapa hal yang ya gue harus bikin bener-bener secepat mungkin. Dan itu nggak gue masukin di sini karena kita belum tahu sekarang bakal ada apa. Kayak sekarang sepak bola semuanya pertandingan di Eropa, Liga, Euro 2020 semuanya ditunda, dipospon. Jadi ya mungkin bulan April, bulan Mei, bulan April akhir atau bulan Mei nanti pertengahan ke akhir bakal mulai bermunculan berita-berita baru sepak bola tentang kelanjutan liga gimana segala macam, dan itu tentunya gue akan bikin videonya. Seperti biasa terserah gue, kalau misalnya gue emang lagi pengen bikin ya gue bikin, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi itu untuk konten-konten yang bisa aja muncul meskipun gak gue masukin ke list gitu ya. Jadi di sini tentunya ada nomor satunya Salford City Road to Glory Career Mode. Pastinya akan berjalan dan akan segera dimulai Piemonte karena udah selesai. Dan gue ada sedikit perubahan juga. Kemarin itu kan gue bilang bahwa gue akan mulai atau lanjutin persiapannya. Kita sebenarnya persiapan belum selesai kan, masih ada video penjelasan tentang fan objektif yang bakal naik selanjutnya. Terus perkenalan 3 pemain Indonesia. Terus ada video tentang sejarah klub dan lain-lain. Dan baru kita mulai episode pertama. Nah itu akan gue geser, nanti tunggu Piemonte tamat aja. Tadinya kan gue berpikir bahwa itu bisa ongoing bersama dengan Piemonte. Tapi setelah gue coba buat matangkan lagi idenya, ternyata kayaknya harus fokus 100%. Nggak bisa gue naikin video-video itu bersama dengan Piemonte, masih ada seriesnya. Jadi untuk itu kita selesaiin Piemonte dulu, dan kita bakal baru mulai langsung lanjut ke fan objektif Salford. Jadi istilahnya kayak lanjutin dulu persiapan yang tinggal beberapa video, baru mulai episode pertamanya. Itu untuk Salford. Terus untuk poin kedua ketiga ada FIFA 20 Ultimate Team dan juga Volta Football. Volta kan salah satu game mode terbaru di FIFA 20 kan. Ini sebenarnya dua konten atau 2 series yang gue udah janjikan udah dari lama. Tapi gue tentunya masih belum bisa buat karena ya sekarang aja gue struggling untuk juggling konten PES dan FIFA kan, kalian tahu sendiri. Jadi untuk itu gue akan usahakan buat upload mulai ya mungkin pertengahan Mei sampai akhir, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini series bukan prioritas. Jadi tetap nanti begitu Salford City mulai itu bakal langsung jadi prioritas, urutan di paling atas. Yang artinya yang setiap hari gue coba untuk upload, daily uploadnya adalah Salford. Sisanya semua yang di sini adalah bukan daily upload, tapi mungkin ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, tergantung nanti seperti apa. Terus yang keempat, ini yang mungkin yang menarik juga, ada FIFA 21 Career Mode Wishlist. Jadi seperti biasa, mungkin kalian yang sudah nonton CJM bertahun-tahun tahu setiap tahun gue akan bikin sejenis kayak video di mana gue ngomong aja apa yang gue harapkan dari FIFA 21. Dan actually di tahun ini gue udah punya beberapa ide dan nanti akan coba untuk gue realisasikan tentunya dengan video-video wishlist ini. Dan kita juga masih nggak tahu sejujurnya apakah FIFA 21 akan tetap rilis sesuai jadwal di akhir September atau akan di-delay. Karena kan musim baru sepak bola pasti ke-delay kan, nggak mungkin mulai sesuai dengan setiap tahunnya seperti tradisi setiap tahun, mulai di pertengahan Juli ya, atau di awal pertengahan Agustus sih. Ya pokoknya bulan Juli Agustus gitu kan biasanya mulai musim baru. Tapi ini kayaknya karena corona jadinya harus ke delay, karena musim yang sekarang ini pun belum selesai gitu loh. UCL aja kayaknya finalnya mau diubah jadwalnya sampai ke Agustus atau apa, pokoknya jadi jauh banget gitu loh. Jadi udah pasti musim beneran di real life-nya tuh musim baru, musim 2020-2021 bakal ditunda. Dan ini kayaknya bakal berpengaruh juga ke perilisan dari game FIFA 21 gitu. Jadi ntar kalau misalnya ada update, ya kayaknya sih bulan-bulan Mei Juni gitu harusnya kita udah punya informasi soal ini.
soal nanti EA Sports tiba-tiba ngerilis statement bahwa ya FIFA 21 kita akan tunda rilis atau gimana, atau tetap di akhir September, itu bakal gue bikin video dan gue bakal update terus sekalian. Terus yang terakhir adalah PES 2020 Master League Eksperimen, yang seperti yang kalian tahu kemarin gue udah sempat bikin berapa 3 video yang gue main pakai MU, dan gue coba buat mainin real face, main-main yang punya real face baru 30 main yang ada di data pack 6 kemarin terakhir updatean PES. Di situ gue masukin ke MU segala macam. Jadi seperti biasa, dan mungkin nanti ke depannya ya nggak cuman itu, bisa aja tiba-tiba gue bikin eksperimen-eksperimen lain gitu ya. Terus konten yang ongoing nih, tweet di bawahnya, threadnya nggak bisa lihat, ada 3. Tadi gue udah bilang Piemonte, Inter, Itali. Yang kemungkinan besar sih untuk Piemonte kan bakal selesai dalam waktu dekat. Inter juga palingan 10-15 episode lagi juga kelar. Jadi targetnya ya kalau bisa sih bulan April udah beres semua nih Piemonte Inter, supaya kita bener-bener bulan Mei itu bisa full fokus ke Salford. Meskipun ya target gue juga Salford bisa dimulai episode pertamanya bulan ini, bulan April. Tetap bulan April, meskipun akan mungkin sedikit ketunda jadi tanggal 20-an nantinya. Dan Italia Master League ya bakal ngisi aja lah seperti biasa nanti gitu. Jadi itu aja sih untuk konten-kontennya. Dan balik lagi ini semuanya juga masih ide, masih kayak konsep gitu loh, masih belum bener-bener, kecuali Salford ya yang sudah pasti bakal berjalan gitu loh. Sisanya semua masih gue harus coba buat mikir gimana caranya, dan kapan gue mau uploadnya. Terus kayak gue akan upload, nggak mungkin gue sekali upload terus gue nggak mikirin nextnya kapan lagi gitu kan. Contohnya Ultimate Team, kalau gue udah main Ultimate Team sekali, kayaknya nggak mungkin hanya cuma sekali, pasti bakal diminta-mintain terus gitu. Jadi gue harus coba untuk ya udah siapin dulu aja lo berapa video, supaya kayak ntar tinggal dinaikin. Misalnya mau seminggu sekali, kayak mau 2 minggu sekali, gampang urusan nanti. Yang penting udah ada dulu, udah tahu mau ngapain selanjutnya. Volta Football pun sama. Meskipun sejujurnya sih gue sendiri pun tuh kayak gue tahu kan ini ada story mode-nya kan, dan gue tuh nggak nonton juga di channel manapun, karena kayak youtuber yang gue tontonin sekarang, contohnya MGH, itu dia tuh nggak main Volta sama sekali. Dia kok nggak salah dulu juga pas di Journey nggak main gitu loh. Jadi kayak ya gue juga nggak tahu jalan ceritanya, dan gue nggak tahu juga akan ada apa. Gue nggak tahu berapa panjang episodenya gitu. Jadi ya mungkin sisi menariknya itu, karena gue bener-bener ya juga sama kayak sebagian dari kalian mungkin yang belum nonton story mode Volta, belum tahu ceritanya. Buat mereka-mereka yang sudah nonton ya mungkin udah tahu bahwa kayak endingnya bakal gimana segala macam. Tapi menurut gue ini Ultimate Team sama Volta tuh bisa jadi series ya tanda kutip pelarian lah. Jadi kayak nggak cuman kontennya itu doang di CJM gitu. Gue pengen mencoba sesuatu yang baru, tapi balik lagi gue tidak janji. Nah jadi ini kan konten, idenya, dan list project segala macam udah ada. Mungkin kalian bakal nanya, terus bang kapan diupload? Jadwalnya gimana? Tiap hari apa lu bakal upload ini? Tiap hari apa bakal upload itu? Gue nggak bisa ngomong. Dan begitu banyaknya orang-orang yang nanya setiap hari kapan upload bla bla bla, itu udah sampai diketawa-ketawain di Twitter sama gue dan teman-teman Twitter CJM yang lainnya. Kenapa kita ketawain? Kenapa gue nggak pernah bisa jawab kapan upload pertanyaan itu, dan kenapa itu jadinya kocak lama-lama? Kalau buat gue pribadi sih gue udah kebal banget, itu udah biasa banget gue tanyain. Maksudnya kayak gue bertahun-tahun nge-YouTube, jadi kayak gue udah cukup banyak, udah ribuan pertanyaan seperti itu yang gue terima setiap hari. Pasti ada aja, entah itu mau di Instagram, di Twitter, tiap kali gue nge-post apa, di video-video YouTube bahkan, padahal gue udah upload, tapi mungkin dia minta konten yang lain, kapan upload konten yang ini, konten yang itu, di video yang sebenarnya bahkan gue udah upload ke YouTube, tapi mungkin itu bukan konten yang mereka mau. Jadi gue sih udah kebal. Cuman kemarin baru-baru ini teman-teman dari CJM Community baru-baru aja mungkin ngerasain, karena mereka juga ditanyain akhirnya. Padahal mereka tuh cuman admin komunitas aja gitu loh, komunitas CJM Community di Twitter dan Instagram. Tapi mereka ditanyain kapan upload. Itu kan goblok. Kan gue yang ngupload videonya. Dan mungkin ini kalian juga bakal bilang, orang-orang yang mungkin tidak mengerti, yang orang-orang baru khususnya, ya bang, lu harus menghargai dong. Orang nanya kapan upload, berarti kan mereka care sama konten lu, mereka menanti-nantikan. Nggak salah itu. Tapi gini, gue nggak pernah bisa jawab kapan upload, karena memang gue nggak tahu kapan. Simpelnya gini ya, misalnya gue udah bilang di Twitter, biasanya gue di Twitter paling cepat setiap hari. Gue bangun pagi, atau gue bangun siang, gue udah tahu, oke, hari itu gue bakal upload apa. Misalnya gue bakal upload Piemonte, gue di Twitter pasti langsung bilang it's Piemonte Day atau it's Inter Day atau apapun itu. Misalnya gue kasih tahu, pasti kan akan pertanyaan muncul, oke, jam berapa nih orang upload? Itu wajar menurut gue, tapi gue sendiri nggak bisa jawab karena prosesnya itu memang estimasi waktunya gue nggak bisa nentuin. Gue bangun itu, gue baru mulai record. Oke, mungkin kalian bilang, bang, lu kan bisa kira-kira. Iya, memang iya bisa, ada estimasinya. Pas gue render videonya pun pasti ada estimasinya. 4 jam kah, 5 jam kah, ada. Pas gue upload pun ada angkanya. 3 jam lagi, 2 jam lagi, itu ada semuanya.
Tapi gue nggak tahu apakah nanti begitu videonya selesai render, selesai uploading ke YouTube, pas gue udah jadi videonya, tapi masih di private tentu ya biasanya, harus gue preview dulu sebelum gue naikin ke YouTube, sebelum gue publish istilahnya buat kalian nonton. Itu gue harus ngecek dulu, dan terkadang suka ada masalah di situ. Jadi kalau tiba-tiba, oke, gue bangun pagi, gue bilang it's Piemonte Day, dan gue bilang gue akan upload jam 4 sore dengan estimasi yang sudah gue hitung. Oke, rendering 5 jam, uploadnya 3 jam, gue nge-record paling 1 jam, ngedit paling 20 menit lah. Gue udah hitung-hitung dan gue bilang jam 4 sore. Tiba-tiba jam 3.30 videonya udah kelar nih, udah beres, udah selesai render, udah selesai di-upload ke YouTube, udah tinggal di-publish. Tapi kena copyright. Gue nggak mungkin naikin video itu. Selain karena nggak bisa kalian download, gue tidak dapat pendapatan sama sekali. Pendapatan gue diambil semua sama label musik yang mengklaim copyright di video tersebut. Misalnya cuma hanya karena 10 detik lagu yang gue masukin kena copyright, video gue 1 jam, semua pemasukannya diambil sama label. Nggak mungkin gue naikin. Pada akhirnya, yang tadi gue udah bilang jam 4 gue mau upload, gue mesti render ulang, gue keluarin lagunya dulu, itu ngulang lagi proses render 5 jam, upload 3 jam, dan lain-lain. Akhirnya tetap nggak bisa upload jam 4 kan? Itu adalah salah satu contoh dari banyak masalah. Bisa aja tiba-tiba gue yang error nih, gue lagi ngeditnya, gue ngantuk misalnya semalam, jam 3 subuh gue ngedit, terus kayak suaranya kegeser dikit. Jadi kayak pas gue teriak gol, 3 detik kemudian baru gol. Nggak enak dong didengar. Nggak enak banget buat kalian nonton kalau misalnya suara audionya nggak sync sama suara sama visual videonya. Cuman beda 2 detik aja tuh kalau di bola bener-bener ketahuan banget. Itu mesti gue edit ulang, render ulang, dan lain-lain. Banyak masalah seperti itu dan gue udah sering banget ngelewatin itu. Dan beberapa masalah lainnya. Kayak dari segi tiba-tiba dari YouTube-nya sendiri yang error. Kayak uploadernya YouTube tuh suka error. Kayak gue udah ngupload, ada estimasinya oke, 3 jam lagi kelar. Tiba-tiba begitu dia nyampe di angka 95% uploadingnya, stuck di situ. Stucknya 4 jam. Gue mau bilang apa? Itulah sebabnya gue gak pernah bisa bilang exactly kapan akan gue upload. Jadi gue harap ya udah, kalau misalnya gue bilang hari ini gue bakal upload Piemonte, ya tungguin aja. Karena percuma juga gue ngomong jam berapa. Gue nggak bisa jamin 100%, gue nggak bisa janji juga bahwa akan jam segitu naiknya. Pokoknya intinya begitu videonya siap dan gue preview aman semuanya dari awal sampai akhir, gue naikin kapanpun itu. Gue nggak pernah nahan-nahan video. Mungkin ada beberapa YouTuber yang gini, dia misalnya di weekend dia bisa bikin 5 video dan dia jadwal tuh untuk hari Senin naik jam 8 video pertama, hari Selasa naik jam 8 video kedua, Rabu, Kamis, Jumat, terjadwal dan rapih banget. Gue tahu itu bagus. Jadi penontonnya pun bisa, oke, jam 8 nih gue siap-siap gue nonton. Iya itu enak, itu bisa, tapi gue gak bisa kayak gitu kerjanya. Gue gak pernah itu ada video yang gue tahan-tahan. Jadi gak pernah di dashboard YouTube gue ada video yang gue private lebih dari sehari. Kecuali itu request dari klien, misalnya kayak endorsan atau gimana. Kalau video yang gue bikin sendiri, pasti begitu video itu siap naik, di dalam keadaan private, gue sudah preview aman semuanya, langsung gue naikin saat itu juga, jam berapapun. Makanya mungkin kalian terkadang ngeliat gue tiba-tiba ngupload bisa jam 3 subuh, gue ngupload jam 1, gue ngupload jam 12 malam. Ya memang karena videonya baru kelar dan baru siap, selesai preview, selesai segala macam jam segitu. Dan mungkin nih buat beberapa orang ya nggak tahu gitu loh. Gue sih maksudnya kayak sudah cukup yang tadi gue bilang. Gue udah cukup kebal dengan orang nanya kapan upload. Jadi gue sekarang sih ya udah biasa aja. Apalagi mereka-mereka yang baru. Ini kan beberapa hari terakhir cukup banyak nih subscribers baru kan. Kalau gue ngelihat di data statistiknya CJM nih ada sekitar 500 sampai 700 orang baru di seminggu terakhir. Jadi lumayan banyak dan mungkin mereka juga ya bingung aja nih orang kenapa nggak punya jadwal upload. Kenapa sih dia nggak bisa nentuin jam? Ini alasannya. Jadi semoga saja buat mereka-mereka yang baru ya ngerti aja. Dan gue juga maksudnya ya udah gue biarin aja sih kalau misalnya udah ada orang yang nanya-nanya kayak gitu, gue cuma anggapnya ya mungkin dia orang baru lah, mungkin nggak ngerti. Dan gue pun juga udah nggak yang kayak kesel atau gimana dengan orang nanya kapan upload. Gue udah biasa aja, gue sudah sangat kebal dengan itu. Jadi ya udah gue bakal tetap upload ketika videonya siap gitu. Jadi itu gue harap bisa membuat kalian jadi bisa tahu bahwa ya naikin video tuh nggak segampang itu, nggak segampang kalian kira. Kayak kemarin gue gak upload Piemonte kan sehari, gue baru upload hari ini. Gue udah bilang tadi bahwa leher gue tuh lagi sakit banget dari kemarin. Dan ini pun juga hari ini tadi gue rada paksain. Gue kalau ngomong kayak gini biasa, nadanya datar, ngomongnya gak pakai nada tinggi, gak teriak segala macam, gue bisa. Gak gitu sakit leher gue, tapi begitu gue mulai teriak udah langsung sakit banget. Dan tadi gue udah bilang juga, gue udah cek tenggorokan gue luka ternyata.
Jadi ya itulah, maksudnya kayak di saat gue tuh sebenarnya nggak ngupload karena ada alasan tertentu, tapi mereka kemarin pada nanya kan, padahal gue kemarin ngupload video, cuman ya itu gue ngupload video di mana gue cuma bisa ngomong kayak gini, gue nggak bisa teriak-teriak segala macem, mereka malah nanyain Piemonte segala macem. Gue sih udah kebal banget sama itu, gitu ya. Jadi sebenarnya sih itu aja update dari gue. Jadi gue balik lagi, gue mengapresiasi lah buat mereka yang terus-terusan nanya kayak Salford kapan mulai, gue excited banget segala macam. Gue apresiasi meskipun gue enak juga lama-lama sih. Cuman mesti kayak ya udah percayain ke gue aja. Gue nggak mungkin juga kayak tiba-tiba males gue ngupload Salford nggak jadi ya, nggak mungkin kayak gitulah. Gue juga tahu bahwa ya gue udah bikin persiapan ini itu segala macam, ya pasti bakal gue jalanin, tenang aja. Tunggu aja waktunya, dan gue pasti punya alasan kenapa gue nggak ngupload. Kenapa Salford gue delay, kenapa fan objektif videonya nggak naik-naik, kenapa perkenalan main Indonesia nggak naik-naik, padahal pollingnya udah selesai dari lama, pasti ada alasannya. Jadi kalian sabar aja, tungguin aja, gratis kan, nonton YouTube kan gratis, tungguin aja. Gue mungkin berbeda dari cara kerja beberapa YouTuber yang kalian tahu. Gue nggak punya jam upload fix, gue nggak bisa kasih kalian tahu gue mau upload jam berapa dan lain-lain, tapi ya udah adaptasi aja. Kalau misalnya emang mau nonton ya silakan tungguin aja. Kalau misalnya kalian alasannya aduh nggak bisa bang, gue nggak bisa tidur malam, gue masih kecil segala macam, ya nontonnya besok aja, simple kan. Videonya nggak bakal berubah kalian nonton jam 12 malam langsung pas gue upload atau kalian nonton jam 7 pagi. Kalau takut kena spoiler jangan buka komen, itu menurut gue pinter-pinteran sendiri. Oke? Jadi gue harap semuanya clear, dan gue excited sih buat bulan 2 bulan ke depan. Dan ini kan ya masih corona segala macam kan, jadi kenapa gue juga akhirnya sampai bikin kayak gini, ya tentunya gue mau juga kalian tahu gitu loh kayak apa yang lagi gue kerjain di balik layar. Meskipun terkesan setiap hari gue nyantai banget segala macam, tapi ya ini yang gue lagi coba buat pikiran setiap hari gitu kan. Dan jujur nggak mudah sebenarnya di saat-saat kayak gini, apalagi gue juga lagi agak-agak takut dengan kesehatan gue sendiri gitu loh. Gue takut banget, sejujurnya gue takut kena corona sih, karena symptomsnya sudah lumayan. Meskipun gue nggak panas dan gue nggak pilek sih, tapi kayak ini leher gue tuh gue batuk kering, dan mungkin itu yang bikin tenggorokan gue sampai luka kemarin. Sekarang pun juga masih rada perih, gue nggak tahu sih masih luka atau enggak. Dan gue juga nggak tahu gimana cara nyembuhinnya gitu loh. Gue cuma bisa minum air yang banyak, terus minum vitamin C, minum teh hangat segala macam, hindarin makan makanan yang berminyak dan goreng-gorengan. Tapi ya semoga aja nggak beneran kena sih, karena nggak lucu aja, gila sumpah. Sebenarnya sih yang penting jaga kebersihan, dan kayak asalkan imun gue kuat, meskipun gue positif pun harusnya gue bisa ngelewatin itu, harusnya. Tapi ya balik lagi lah, gue tetap jaga segala macamnya tentunya. Kalau gue keluar gue cuci tangan segala macam. Jadi ya semoga saja gue aman. Kalian pun juga sama, pelajaran buat kalian lah pokoknya. Gue tuh udah jaga banget padahal lo gue tinggal sendiri segala macam. Tapi ya kalau misalnya emang beneran gue kena, berarti kan ada yang gue miss. Entah itu dari pas gue ngambil makanan di bawah, Gojek, atau dari lift gue pencet tombol. Padahal gue selalu cuci tangan setiap gue masuk apartemen gue dan lain-lain lah. Pokoknya kalian bener-bener harus biasain hidup sehat dan hati-hati banget. Jangan sampai udah kena dulu baru cuci tangan segala macam, udah terlambat pak. Karena nggak enak banget rasanya kalau udah kena tuh. Ada kan pemain bola yang bilang, siapa tuh terakhir, Reina, yang bilang bahwa dia sempet 25 detik nggak bisa napas sama sekali. Itu karena dia kena corona. Jadi kayak mungkin untuk orang-orang nggak semuanya merasakan gejala yang separah itu. Ada orang yang bahkan nggak ngerasa sama sekali, ternyata dia sebenarnya kena. Tapi bahkan di saat 2 minggu itu dia kena, dia nggak ngerasa karena imun dia kuat banget. Jadi virusnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya virusnya ada di badan dia, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap normal seperti biasa. Mungkin kayak kadang-kadang suka ya anget-anget dikit, batuk-batuk dikit, tapi ya maksudnya kayak nggak yang sampai nggak bisa napas gitu loh. Respon badan orang tuh emang beda-beda. Makanya yang terpenting pokoknya jaga imun badan sih. Itu ya. Dan gue harap dengan gue bikin list project seperti ini, kalian punya sesuatu yang kayak bisa, oke, gue tahu nih bahwa di bulan-bulan ini Cajaim bakal punya project ini itu segala macam, dan tungguin aja. Oke, gue berusaha semaksimal mungkin buat tentunya bisa ngasih konten terus ke kalian. Gue manusia biasa, gue orang yang juga bisa juga kena virus. Gue juga manusia yang bisa capek, gue manusia yang bisa bosen juga. Jadi sama seperti kalian, kita sekarang semuanya lagi sama-sama berjuang. Kalian dengan perjuangan kalian masing-masing, dengan struggle kalian masing-masing, dan gue juga punya masalah gue sendiri. Jadi intinya ya udah, kita sebagai manusia saling ngertiin aja. Gue juga nggak minta banyak-banyak dari kalian, gue cuma minta kalian ngertiin gue aja, dan ya tungguin aja konten yang bakal gue upload. Dan anyway, gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman Cajaim Community yang
menurut gue sih sudah cukup membantu. Karena kemarin juga gue udah bilang ke mereka, lu jangan setiap ada orang nanya kapan upload lu gas juga, karena terkadang kan kita nggak tahu itu orang baru atau gimana. Ada beberapa orang yang memang brengsek aja, yang memang troll aja gitu loh. Kayak dia udah orang lama dan udah tahu CJM, tapi memang bangsat aja, kayak cuman mau bikin emosi gitu loh. Jadi ada orang-orang kayak gitu. Tapi kan ada juga beberapa yang memang genuine nanya, emang kayak dia pengen tahu aja. Mungkin kayak hari itu dia ada kesibukan dan dia pengen tahu, oke, gue mau tahu lu upload jam berapa supaya gue bisa misalnya ambil wifi atau gimana lah, atau mau beli kuota dulu atau gimana supaya gue bisa nonton. Ada orang seperti itu, dan makanya gue bilang bahwa ya udah kasih tahu aja. Kalau misalnya mereka udah dikasih tahu ngotot, ya udah blok aja atau apa, simple. Pokoknya nggak usah dianggap ribet lah menurut gue. Oke, jadi anyway ini CJM baru aja ya, kalau nggak salah sih ya, baru banget ya, 117.000 subscribers. Itu yang gue bilang, karena emang kemarin gue ngupload beberapa video past dan pastinya bakal mengundang orang-orang baru. Jadi kalau ada orang-orang baru yang subscribe di beberapa hari terakhir ini, selamat datang di channel CJM. Mohon maaf kalau misalnya video pertama yang kalian tonton video-video seperti ini, karena ini sebenarnya gue ya video yang harusnya sih ditujukan ke orang-orang yang udah cukup lama gitu kan, jadi mereka ngerti. Tapi orang-orang baru juga harusnya sih jadi bisa tahu sedikit lah, kayak oh oke, ya udah berarti emang dia cara kerjanya seperti itu, ya harusnya bisa dihargai sama mereka-mereka. Kalau misalnya kalian baru dan mau ngikutin, silakan, selamat bergabung. Ya inilah CJM, gue manusia biasa, sekali lagi gue mas-mas kumisan biasa yang kebetulan passionnya sama sepak bola besar sekali. Gue tidak kerja kantoran, gue lulus kuliah langsung mencoba mempertaruhkan hidup gue di sini, dan ini udah tahun keberapa nggak tahu, sampai gue lupa. Gue jadi content creator di YouTube. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dari gue, ya silahkan aja nonton tuh video-video podcast podcast Makaminang di channel pribadi gue, atau nonton video-video Q&A di mana kalian bisa tahu kayak oke, ini backgroundnya seperti apa, kenapa gue bisa mulai dari awal dan lain-lain. Gue udah cukup banyak jelasin. Terakhir, kemarin ada juga yang menarik dari Twitternya CJM Community. Dia sempat nanya ke gue, bang, itu kan di channel personal lu ada Makaminang Podcast yang ngebahas kayak ya hal-hal yang berhubungan dengan personal lu. Meskipun kemarin episode kedua kita ngebahas panjang banget soal CJM ya, sampai 3 jam gue bikin video itu. Terus untuk CJM lu gak berniat untuk lanjutin podcast lu yang dulu. Jadi buat kalian yang gak tahu, sebenarnya dulu di CJM tuh ada podcast bola, namanya Ngobrol Sepak Bola. Dan iya, itu gue ngucapin thank you juga buat teman-teman CJM Community kalau udah ngikutin gue, udah ngingetin bahwa gue punya podcast bola sebenarnya. Karena jujur gue kemarin agak sempat lupa. Gue bakal lanjutin. Jadi nanti mungkin ya kalau misalnya bola udah ada berita segala macem, gue akan bikin beberapa konten. Kalau misalnya enaknya bikin podcast itu tuh ya gue bisa masukin banyak topik langsung ke dalam satu video podcast Ngobrol Sepak Bola itu, dimana gue mungkin bisa ngomong sejam, 2 jam atau lebih soal sepak bola gitu. Jadi Ngobrol Sepak Bola bakal gue hidupin lagi seriesnya, dan itu harusnya sih gue masukin ke sini ya, tapi tadi gue lupa. Jadi mungkin ntar gue bakal tambahin thread lagi di Twitter nih untuk khusus yang Ngobrol Sepak Bola, tapi tentunya dengan catatan yang udah ada kontennya. Karena kan kalau misalnya sekarang gue nggak bisa bikin konten apapun. Kalian mau suruh gue preview buat musim 2020-2021 buat klub-klub bola, bahkan Arsenal aja klub favorit gue nggak bisa ngomong apa-apa, karena maksudnya kayak gue nggak tahu Arsenal musim ini finish di posisi berapa. Gue nggak tahu Arsenal musim depan dapat jatah UCL kah, Europa League kah, atau bahkan nggak main di Eropa kah, atau gimana, transfer juga gimana, nggak jelas. Karena sekarang semuanya masih nggak jelas sepak bola di live. Jadi mesti nunggu beritanya dulu, update-nya dulu ntar dari Inggris ya, dari FA, dari Premier League, atau dari UEFA kalau misalnya untuk UCL dan lain-lain, dan mungkin baru gue bisa mulai bikin konten bola di real life. Oke, jadi segitu dulu aja untuk konten CJM update di video hari ini. Sekali lagi kalau misalkan mau tahu update-update lainnya, kan gue nggak mungkin setiap hari bikin video CJM update juga, bisa langsung di follow aja Twitter CJM atau Instagram kita di @CJMofficial. Semua username di situ, linknya semua di deskripsi di bawah, silahkan dibuka. Dan sekali lagi, buat yang baru pertama kali nonton video-video di CJM, selamat bergabung. Semoga aja kalian bisa ngikutin terus, dan semoga bisa jadi penonton yang pintar, yang smart. Jangan kayak yang bego-bego itu. Oke? Yang bego-bego udah gak bisa komen sih. Sudah gue filter, udah cukup banyak. Kemarin gue sweeping kolom komentar tuh paling demen, gila. Karena ya itu banyak orang-orang yang menurut gue, bukannya gue tidak menghargai, bukannya gue juga terlalu baperan atau gimana, maksudnya kayak gue itu menganggap kolom komentar CJM tuh sangat penting. Jadi kayak gue tuh ngebacain komen semuanya. Jadi kayak kalau misalnya gue udah ngeliat orang-orang yang kayaknya ya kerjanya cuma nge-troll doang, cuman apa sih kayak nyampah doang, ya udah gue bakal langsung blok aja supaya mereka nggak bisa komen lagi ke depannya, karena menurut gue nggak penting banget. Gue nggak dengerin orang-orang seperti itu. Bukannya kritik yang gue blok sekali lagi, tapi komen-komen yang nggak guna, yang sampah.
Oke, jadi itu aja dari gue untuk video ini. Sampai jumpa di video-video CJM selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.